4 tahun yang lalu, Mimin pernah mengunggah video tentang 10 pemain termuda di NBA musim 2021-2022. Di video tersebut, terdapat banyak nama-nama beken seperti Alperen Sengun, Josh Giddey, Jonathan Kuminga, dan lain sebagainya. Pada hari ini, Mimin akan membuat konten yang serupa, hanya saja kali ini di musim 2025-2026. Akan ada banyak nama beken yang kalian bisa temui di list ini, mulai dari pick nomor 1 yaitu Cooper Flag, S. Bailey, dan lain sebagainya. Oh ya, disclaimer, umur yang Mimin sertakan di layar nanti adalah usia di saat tanggal mulainya musim reguler NBA 2025-2026, yaitu usia per tanggal 21 Oktober 2025. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. 7 pemain termuda di NBA musim 2025-26. Sebelum kita turun ke videonya, untuk teman-teman lagi nyari tempat bikin jersey basket custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, teman-teman bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Teman-teman juga bisa loh minta bantuan admin AZ yang baik hati untuk mendesain jersey kalian. Buat kalian yang pengen bikin jersey custom satuan untuk koleksi atau bikin jersey banyak sekaligus buat komunitas, bisa banget loh di AZ. Oh ya, di bulan Desember 2025 ini, AZ lagi ada promo nih, yaitu 100 ribuan saja per satu style jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera bikin jerseymu di AZ Sportwear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Sekali lagi, 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear, jawabannya. Nomor 7, Rocco Zegarski. Dengan tinggi 221 cm, Rocco Zegarski merupakan rookie tertinggi di NBA 2025-2026, sekaligus pemain tertinggi kedua di NBA setelah Victor Wembanyama. Sebelum bermain di NBA, Rocco terlebih dahulu main di NBL Australia. Rocco memang tidak punya stats yang begitu baik di NBL Australia. Meski begitu, karena usianya yang masih muda, serta size-nya yang masif, ia pun akhirnya tetap terpilih di NBA Draft. Kepercayaan Minnesota untuk mengambil Rocco di draft sepertinya merupakan keputusan yang tepat. Rocco memang belum bermain sama sekali di musim reguler. Meski begitu, di preseason, Rocco berhasil menunjukkan penampilan yang cukup solid. Dalam 5 pertandingan di sana, ia berhasil menunjukkan skill finishing, defense, dan rebounding yang bagus. Yang menjadi highlight di sini adalah skill mencetak angkanya. Rocco tampil apik dalam mencetak angka. Ia saat itu bahkan berhasil mencetak 16 poin pada pertandingan melawan Guangzhou dan 9 poin saat berhadapan dengan Sixers dan Nuggets. Rocco memiliki potensi yang amat besar di NBA. Ia hanya perlu meningkatkan kecepatan dan IQ-nya dalam defense untuk bisa lebih berkembang lagi di NBA. Nomor 6, S. Bailey. Dipilih di urutan kelima pada NBA Draft 2025, Bailey merupakan salah satu top picks di draft angkatan 2025. Perjalanan Bailey di musim ini dimulai dari bangku cadangan. Di 9 game pertamanya dari bangku cadangan, Bailey tampil tidak terlalu baik dengan rataan 5,9 poin dan 3,3 rebound, dan field goal percentage yang hanya sebesar 33%. Bailey sendiri sebenarnya seharusnya langsung menjadi starter. Meski begitu, karena Bailey baru saja sembuh dari sakit sesaat sebelum musim reguler dimulai, akhirnya coach pun menjadikannya cadangan di awal musim. Usai mulai fit, Bailey pun kemudian dipindahkan menjadi starter. Bailey mengalami peningkatan besar usai dijadikan starter. Rataannya meningkat drastis menjadi 12,4 poin dan 3,2 rebound. Begitu juga dengan field goal percentage-nya, dari yang sebelumnya hanyalah 33% menjadi 47%. S sendiri merupakan pemain muda terbaik Jazz saat ini. Ia tidak hanya bagus secara postur, tapi juga amat handal dalam mencetak angka. Bailey merupakan jenis pemain yang bisa mencetak angka lewat berbagai cara. Ia bisa penetrasi dan merasik masuk ke dalam, bisa melakukan mid-range, serta bisa juga menembak 3 points. Bailey sendiri saat ini merupakan salah satu anak emas di Utah Jazz. Ia diproyeksikan akan menjadi pemutar roda Utah bersama Keyonte George dan Lauri Markkanen. Nomor 5, Khaman Maluak. Next, kita punya pemain pick ke-10 asal benua Afrika, Khaman Maluak. Maluak merupakan pemain yang hebat di level kuliahan, mencatat rataan 8,6 poin dan 6,6 rebound per game di Duke Blue Devils. Berkat performanya yang apik tersebut, ia pun kemudian terpilih oleh Phoenix Suns. Suns merupakan tim yang penuh dengan bakat dan bintang. Akibat banyaknya bintang di Suns, Maluak pun akhirnya tidak bisa mendapatkan menit yang banyak di musim ini.
Selain karena ada banyaknya saingan, Maldoak juga dinilai masih sangat mentah. Ia memang punya bakat, tapi ia belum bisa mengaplikasikannya dengan baik di level Liga Profesional NBA. Sejauh ini, Maldoak baru bermain pada 12 pertandingan di NBA musim 2025-2026, dan sejauh ini, ia hanya mampu mencetak rataan 1,4 poin, 1,0 rebound, dan 0,3 blocks per game. Nomor 4, Jeremiah Fears. Fears merupakan salah satu rookie terbaik di draft angkatan ini. Dengan rataan 15,7 points per game, Fears sejauh ini menduduki peringkat ketiga dalam urusan points per game, di bawah rookie-nya Hornets, Con Nupel, dan rookie-nya Mavs, Cooper Fleck. Fears sendiri merupakan pemain yang amat bagus, meski masih menjadi rookie, tapi ia langsung dipercaya untuk menjadi starter di New Orleans Pelicans. Sebagai salah satu pemain utama dari Pelicans, Fears menunjukkan kemampuan yang amat baik dalam mencetak angka dan mengirim assist. Selain handal dalam scoring dan playmaking, Fears juga handal dalam melakukan defense. Faktanya, dengan rataan 1,4 steals per game, Fears kini merupakan pemimpin di rookie NBA dalam urusan steals per game. Fears memiliki masa depan yang amat cerah. Mari kita lihat bagaimana performanya sampai akhir musim ini. Nomor 3, Joan Bringer. Selain Rocco Zikarski, Wolves juga punya rookie lain di tahun ini, yaitu Joan Bringer. Berbeda dengan kebanyakan pemain di list ini, sebelum main di NBA, Bringer tidak pernah bermain di level kuliahan NCAA, melainkan di Liga Profesional Eropa. Di musim 2024-2025 kemarin, bermain di ABA, ia tampil solid dengan 4,9 points, 4,1 rebound, dan 1,5 blocks per game. Di musim ini, Bringer yang bermain untuk Wolves mengalami kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Bringer sendiri bisa kesulitan mendapat waktu dikarenakan saingan yang berat di Timberwolves. Ia harus bersaing dengan banyak big man kelas atas seperti Julius Randle, Rudy Gobert, hingga Naz Reid. Untuk membuat Bringer bisa tetap panas, Wolves pun saat ini juga mengirim Joan Bringer ke G-League. Di G-League, ia diharapkan mampu menemukan ritmenya sembari membuat tubuhnya tetap panas dan siap. Nomor 2, Noah SNG. Lahir pada 18 Desember 2006, SNK merupakan pemain termuda kedua di NBA 2025-26. SNK sendiri merupakan seorang pemain yang versatile, dengan tubuhnya yang tinggi dan ramping. Ia mampu menyerang dengan berbagai teknik. Salah satu highlight dari SNK adalah atletismenya. Ia sangatlah atletik. Atletisme ini dikombinasikan dengan tubuhnya yang tinggi, membuat ia menjadi trait yang mengerikan untuk lawan-lawannya. SNK sendiri sebagian besar dimainkan di G-League. Persaingan yang ketat Chicago Bulls membuat SNK lebih sering dikirim ke G-League. Sayangnya, saat di G-League, ia mengalami cedera bahu, membuatnya terpaksa absen sampai akhir musim. Nomor 1, Cooper Fleck. Dengan usia 18 tahun dan 10 bulan, Fleck saat ini bukan hanya pemain termuda di Dallas Mavericks, tapi juga yang termuda di NBA 2025-2026. Meski masih muda, tapi Fleck sudah amatlah jago. Meski sempat struggling di awal musim, tapi saat ini, ia sudah mulai menemukan ritmenya dan terlihat mengerikan. Faktanya, di musim ini, dengan rataan 18,4 poin, 6,3 rebound, dan 3,5 assist per game, ia merupakan pemain terbaik di Dallas Mavericks dan merupakan rookie terbaik saat ini yang diprediksi bisa menjadi Rookie of the Year. Baiklah, itulah tadi 7 pemain termuda di NBA musim 2025-2026 ini. Mereka semua masih amat muda, meski begitu, mereka sudah amat hebat karena bisa bermain di level NBA. Bahkan, beberapa dari mereka tidak hanya sekedar bermain saja, tapi juga tampil cantik dan dominan di NBA. Oke, demikian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.